Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini saya akan kembali menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-6, yaitu terkait metode keilmuan ya. Mengenai metode keilmuan ini sebetulnya sudah menjadi bagian penjelasan sampai ke pertemuan kelima. Namun karena waktu itu saya hanya men-share PPT ya, jadi saya merasa perlu untuk menjelaskan kembali, mengingat dari hasil ujian kemarin pertanyaan mengenai metode keilmuan ini masih banyak yang keliru. Jadi untuk metode keilmuan ini sengaja saya berikan lagi penjelasan karena nanti akan menjadi dasar bagi mata kuliah selanjutnya, yaitu nanti di metodologi penelitian. Karena peletak dasar dari bagaimana Anda mengembangkan diri sebagai ilmuwan sains atau ilmuwan kimia itu adalah bagaimana Anda betul-betul memahami tentang scientific method ya. Oke. Pertama, saya akan jelaskan tentang dua pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan rasionalisme dan pendekatan empirisme. Ya, kedua pendekatan ini sebetulnya pendekatan yang bukan berarti salah satu lebih baik daripada yang lain, tapi kedua pendekatan keilmuan ini di dalam metode keilmuan digunakan secara bersama-sama, walaupun awalnya digunakan secara terpisah, terutama penalaran dengan menggunakan pendekatan rasionalisme. Pendekatan rasionalisme itu lebih banyak digunakan oleh para filsuf, ya. Jadi dia hanya menalar berdasarkan sumber pengetahuan, terlepas dari pengalamannya. Jadi ketika dulu teori atom teori atom dikemukakan oleh Aristoteles dan Demokritus, dia hanya mengandalkan kekuatan rasionalismenya, membayangkan bagaimana kalau suatu benda dipotong-potong terus-menerus, maka dia akan menjadi bagian yang sangat kecil sehingga sampailah kepada bagian yang terkecil. Nah, kemudian muncullah istilah atom. Apakah pada saat itu penalaran dia dibuktikan secara empirik? Tentu tidak, karena pada saat itu masih berdasarkan penalaran rasionalisme. Jadi hanya dalam menggunakan kekuatan pikiran. Berkembangnya ilmu pengetahuan sampai terjadi sekarang itu karena adanya landasan penalaran empirik. Jadi semua yang tadinya hanya bersifat dugaan, bayangan secara empirik, kemudian dicari bukti-buktinya, betulkah bukti-buktinya itu seperti itu. Maka muncullah kemudian ketika Dalton mengemukakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu partikel, dia melandaskan diri dari berbagai percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan lain. Sehingga ada data-data empirik yang menunjang dari teori yang dikemukakan oleh Dalton. Demikian juga selanjutnya, ketika diduga, oh ini ada elektron di dalam atom. Dari mana data empiriknya? Yaitu dari percobaan J.J. Thomson. Ya, walaupun elektron itu tidak bisa dilihat, tetapi secara empirik bisa dibuktikan keberadaannya dengan menggunakan alat seperti itu. Nah, dengan berkembangnya alat-alat yang bisa membuktikan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, maka ini semakin memperkuat dari keilmuan ya, ilmu-ilmu yang dilandaskan dengan eksperimen ya, baik di dalam sains itu ilmu-ilmu yang berdasarkan eksperimen itu adalah fisika, biologi, dan kimia. Kalau matematik, apakah itu berdasarkan empiris? Nah, justru itu yang berbeda. Matematik
is the paradigm of knowledge. Dia berdasarkan pendekatan rasional, tidak berdasarkan empiris, karena dia adalah berupa sebuah paradigma pengetahuan. Tapi yang paling penting adalah matematik itu sebetulnya sebuah alat-alat untuk mengkomunikasikan ilmu sains, mengkomunikasikan bagaimana fenomena-fenomena di dalam kimia, fisika, biologi yang dikoding menjadi sebuah data dan angka seperti itu ya. Nah, karena itulah yang disebut empirism itu biasanya masuknya di experimental science. Kimia, fisika, biologi itu adalah disebut experimental science. Sedangkan matematik itu adalah rasionalisme. Kita lanjut. Mengapa orang tidak boleh hanya menggunakan pendekatan berpikir rasional? Karena memang sukar mendapatkan konsensus kebenaran. Yang benar bagi si A belum tentu benar bagi si B. Dulu pertentangan teori atom itu sampai berabad-abad. Bagaimana orang mempertentangkan atom itu sesungguhnya apa? Kemudian kemunculan teori atom Dalton pada abad ke-19, sekitar 18-19, karena dia didukung data empirik, pada saat itu orang sukar membantah. Namun kemudian teori atom Dalton juga diperbaiki lagi oleh perkembangan model atom berikutnya, yaitu oleh Thomson, Rutherford, kemudian Niels Bohr, akhirnya sampai kepada mekanika model atom mekanika kuantum. Ya, namun semua itu menunjukkan bahwa bantahan terhadap satu teori ke teori lain itu adalah didukung oleh data-data empirik baru, karena semakin banyak ditemukannya instrumen-instrumen pengukuran yang lebih canggih, sehingga ketika orang hanya menduga, oh adakah elektron di dalam atom, maka selanjutnya itu bisa jejak-jejak elektron itu dideteksi dengan berbagai alat atau instrumen yang lebih modern. Nah, jadi rasionalisme ini karena hanya mengandalkan kekuatan berpikir dan tidak didukung oleh empirism, didukung oleh fakta-fakta, maka akan menyebabkan solipsism, ya, solipsism. Nah, atau pengetahuan yang benar menurut anggapan masing-masing. Karena itulah Francis Bacon pernah mengatakan bahwa semua kekacauan dalam ilmu itu bisa saja disebabkan oleh manusia yang terlalu mendewakan kekuatan berpikir dan melupakan bahwa alam sebetulnya menyediakan alam itu fenomenanya itu bisa memberikan pengetahuan yang benar. Ya. Baik, saya lanjut dengan bagaimana kalau hanya mendasarkan pada pendekatan empirik. Nah, pendekatan empirik juga tidak bisa semata-mata dilakukan karena berbagai data, berbagai fakta itu sebetulnya memerlukan penafsiran terhadap gejala tersebut. Kalau kita sudah sampai kepada bagaimana menafsirkan gejala, berarti kita sudah menggunakan pendekatan rasional. Jadi kalau ada sederetan data, fakta-fakta terpisah, kita akan melihat pola data. Oh, polanya apakah terjadi kecenderungan naik, kecenderungan turun, tahun sekian kecenderungannya naik, tahun sekian turun. Nah, itu akan menjadi itu adalah bagian dari rasionalisme kalau kita sudah membuat sebuah penafsiran. Kesalahan dari kita memahami data itu akan membuat data-data itu seolah-olah mendustai kita. Sekarang begitu banyak data tentang yang terpisah-pisah ya. Data kenaikan pasien COVID, tapi ada juga pasien yang sembuh ya. Seharusnya ketika kita lihat data itu berapa banyak jumlah yang sembuh, berapa banyak yang sakit, berapa banyak yang OTG,
Nah, itu menjadi sebuah ilmu. Oh, kalau begitu ada apa di balik itu semua? Mengapa seseorang itu bisa sembuh dari COVID-19? Ya. Apakah semua yang sakit akan selalu berujung kematian? Kan tidak. Dari yang sakit ada yang sembuh. Berapa persen yang sembuh? Nah, itu adalah bagian dari cara kita berpikir rasional. Data-datanya adalah empirik, tetapi kita rasionalkan, oh ternyata lebih banyak yang sembuh ketimbang yang kemudian berlanjut menjadi meninggal. Kemudian dilihat lagi yang sembuh itu karakteristiknya apa? Pasien-pasien yang sembuh. Ternyata pasien yang sembuh itu yang daya imunitasnya tinggi. Atau ada juga orang yang terkena virus COVID-19 tidak serta-merta kemudian dia jatuh sakit. Di dalam tubuhnya ada virus tetapi dia tidak sakit. Apa yang menyebabkan itu? Maka secara rasional dipikirkan kemungkinan ini adalah daya imun tubuhnya yang baik ya. Jadi data empirik dan kekuatan tadi berpikir rasional. Dari mana kita punya kekuatan berpikir rasional? Tentu berdasarkan pengetahuan-pengetahuan atau teori-teori sebelumnya yang dibaca. Teorinya kalau orang kena flu, ya walaupun di sekitarnya ada yang terkena flu, kalau badan kita atau tubuh kita daya imunitasnya baik, maka virus flu itu ketika masuk ke dalam tubuh tidak akan membuat kita sakit karena antibodi di dalam tubuh akan membuat menyerang virus tersebut supaya virus tersebut mati. Jadi teori imunitas tubuh inilah yang sebetulnya perlu digunakan dalam menangkal serangan virus COVID-19 ya. Nah, itu artinya kita memadukan bagaimana berpikir rasional dan berpikir secara empirik dari data. Itu contoh ya. Baiklah, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan metode keilmuan. Nah, gabungan dari pendekatan rasionalisme dan empirisme itulah yang membentuk metode keilmuan yang handal atau disebut juga metode ilmiah atau scientific method. Jadi rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren, konsisten dengan sistem pengetahuan yang tersusun. Jadi kalau rasionalisme itu kita harus menggunakan rasionalisme berdasarkan sistem pengetahuan yang sudah mapan atau teori-teori atau hukum-hukum yang sudah ada dan logis mengikuti kaidah logika yang kemarin dijelaskan ya. Jadi tidak boleh ada pertentangan dalam kaidah logika kita. Nanti akan saya share juga bagaimana orang kadang-kadang salah cacat logika ya. Jadi ada logika yang salah yang membuat berpikir rasionalnya pun menjadi salah atau berpikir dengan pendekatan empirisnya pun menjadi salah karena argumentasinya cacat logika. Nanti akan saya sharekan video-video yang terkait bagaimana berpikir logis. Nah, empirisme itu memberikan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Jadi dia ketika ada sebuah teori, sebuah hipotesis atau dugaan sementara dari sebuah permasalahan, maka apakah ini bisa diterima atau ditolak, maka harus dibuktikan secara empirik. Jadi benar secara keilmuan itu memang harus didukung oleh fakta-fakta empirik. Jadi tadi kalau ada misalkan tadi secara teoritis orang tidak akan sakit kalau daya imunitasnya kuat, ya, makanannya bagus dan sebagainya secara teoritik. Dan benar memang orang-orang yang sembuh dari COVID-19 itu adalah orang-orang yang daya imunitasnya tinggi. Tetapi kalau dia sudah punya penyakit bawaan sebelumnya atau komorbid disebutnya ya, punya penyakit tekanan darah tinggi, ya kemudian diabetes, ada yang gagal ginjal atau asma, begitu diserang oleh COVID-19, dia kan sudah mempunyai daya imunitas yang rendah, maka akhirnya bisa ambruk, jatuh sakit ya, bahkan ada yang sampai meninggal seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi perlu dilihat juga bahwa metode berbeda dengan metodologi keilmuan. Kalau metode itu merupakan suatu prosedur, langkah, cara sistematik
untuk mengetahui sesuatu. Sedangkan metodologi merupakan kajian terhadap kaidah dalam metode keilmuan. Jadi ini adalah bagian dari epistemologi. Jadi dua istilah ini beda ya. Metode itu lebih ke teknik, kalau metodologi adalah kajiannya atau ilmunya. Ilmu bagian dari ilmu dari epistemologi. Kita lanjut. Nah, di dalam metode keilmuan selain tadi pendekatan empiris dan pendekatan penalaran rasional, ada yang disebut dengan metode menggabungkan dua pola ya. Pola penalarannya yaitu deduktif dan induktif ya. Apa itu penalaran induktif? Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan umum dari kasus-kasus individual. Dari contoh-contoh kecil, kemudian dilihat pola kecenderungannya seperti apa, barulah menjadi sebuah kesimpulan umum. Contoh, jika ada sederetan data misalkan di dalam sistem periodik ya. Sederetan data dalam sistem periodik natrium, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Itu kan golongan 1A ya. Berdasarkan data golongan 1A itu natrium itu kan nomor atomnya 11, kemudian kalium itu 9, kemudian masuklah ke natrium ya, kalium, natrium seperti itu. Nah, makin ke bawah nomor atom kan makin besar. Kemudian dilihat lagi pola, oh energi ionisasi, tapi terbalik, energi ionisasi makin ke bawah makin kecil. Maka muncullah sebuah kesimpulan. Kalau begitu, semakin besar jari-jari atom, semakin kecil energi ionisasinya. Mengapa? Nah, itu kan jadi masuklah sebuah argumen. Mengapa? Karena untuk melepaskan satu elektron kulit terluar, jika jari-jari atomnya besar akan menjadi lebih mudah energi yang diperlukannya. Daya tarik inti atom terhadap elektron kulit terluar itu semakin lemah. Karena semakin lemah maka energi yang diperlukan untuk melepaskannya semakin kecil. Itu adalah teorinya. Datanya mana? Ya datanya itu tadi energi ionisasi, jari-jari atom, yaitu adalah data atau kasus-kasusnya. Sedangkan generalisasinya, kesimpulan umumnya yang tadi, bahwa semakin besar jari-jari atom, maka akan semakin kecil energi ionisasi. Nah, itulah yang disebut dengan penalaran induktif. Berbeda dengan penalaran deduktif, mulainya dari pernyataan-pernyataan yang kebenarannya sudah dipastikan. Jadi tinggal membuktikan saja betulkah, contoh seperti hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa, kalau kita sudah tahu hukum kekekalan massa bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, maka yang contoh-contoh yang lain harus ikut itu. Jadi penalarannya itu dari prinsip umum. Jadi prinsipnya sudah diketahui. Jadi kalau nanti Anda percobaan, ya, percobaan tinggal membuktikan saja benarkah zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu akan sama masanya. Jadi tinggal memberikan pembuktian. Nah, sebetulnya penalaran deduktif ini sangat berperan penting ya, yaitu dalam logika ini sangat penting sekali dalam proses deduksi. Jadi logikanya kalau ada hukum kekekalan massa, pada semua reaksi massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, maka reaksi apapun akan tetap sama. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa dibantah kalau tiba-tiba misalkan Anda melakukan percobaan di laboratorium, ketika ditimbang ternyata massa zat sebelum dan sesudah reaksi tidak sama. Nah, berarti apakah ini penelitian Anda sebuah temuan yang baru? Tidak, mungkin saja Anda salah mengukurnya karena hukumnya sudah jelas mengatakan demikian. Kira-kira begitu ya. Nah, deduksi inilah yang dikenal sebagai logika formal atau silogisme. Ya, tadi sudah saya jelaskan, bersifat dari umum ke khusus. Jadi kesimpulan dari deduksi itu bersifat pasti. Jadi tidak melibatkan peluang atau ketidakpastian.
Nah, inferensi deduktif cocok untuk penelitian yang teoretik atau theoretical research, yaitu penelitian konfirmatory. Jadi menguji kebenaran teori. Jadi ingin menguji bagaimana kebenaran hukum kekalan massa, ingin menguji bagaimana hukum Avogadro berlaku, misalkan seperti itu. Nah, kalau induksi ini disebut logika informal atau argumen sehari-hari. Lawannya dari deduksi. Jadi dia bergerak dari khusus ke umum dan melibatkan inferensi yang tidak pasti. Jadi penalarannya itu bersifat probabilistik, karena itu kesimpulannya juga bisa bersifat boleh jadi atau oh mungkin masuk akal lah kesimpulannya, atau mungkin bisa dipercaya, oh mungkin bisa diterima, gitu saja sih sebetulnya, karena kesimpulan-kesimpulannya itu probabilistik, mungkin hanya berlaku untuk kasus-kasus itu saja, tidak bisa untuk kasus yang lain ya. Kemudian inferensi induktif ini cocoknya untuk empirical research atau penelitian eksploratory yang membangun teori berdasarkan fakta empirik. Saya lanjut dengan ini penjelasan saja, penjelasan yang lebih lanjut apa itu penalaran induktif bersifat empirik dan penalaran deduktif yang bersifat rasional. Nah, ketika kita menghasilkan penalaran deduktif, itu sebetulnya syarat utamanya itu adanya jadi akan menghasilkan sebuah teori. Ya. Misalkan Anda berteori, apakah teori yang Anda katakan itu adalah teori ilmiah? Itu bisa diakui jika pertama konsisten dengan teori sebelumnya, jadi tidak kontradiktif dengan teori ilmiah secara keseluruhan, atau disebut juga teori koherensi tentang kebenaran. Kemudian cocok dengan fakta-fakta empiris ya. Jadi fakta empirisnya harus mendukung teori tersebut. Jadi lebih banyak fakta yang mendukung, maka semakin handal teori tersebut. Tapi kalau teori tersebut pada saat itu mapan, kemudian ada muncul fakta-fakta baru yang makin membuat teori itu lemah, maka teori itu harus gugur ya. Jadi teori tidak selamanya dianggap benar. Teori akan dianggap tidak akan digunakan lagi sebagai teori ketika banyak fakta-fakta baru yang ditemukan yang membantah teori tersebut. Kok bisa muncul fakta-fakta baru? Nah, biasanya untuk memunculkan fakta baru itu kan fakta itu diperoleh dari observasi dengan menggunakan panca indera. Kalau hanya lewat pengamatan mata saja, ukuran dengan mata, tentu tidak akurat karena masih ada lagi kemudian muncul instrumen baru. Misalkan kalau kita melihat sebuah warna matahari, cahaya matahari, itu kan sebetulnya terdiri dari berbagai berbagai spektrum warna, ada merah, hijau, kuning, biru gitu ya, Meiji-ku Hibiniu. Tapi warna-warna tersebut tidak bisa dilihat oleh kita, cahaya matahari itu langsung, kecuali kalau dibiaskan oleh prisma. Nah, ketika muncul prisma, oh ternyata cahaya putih dari matahari itu ternyata terdiri dari bermacam-macam warna. Kemudian ada lagi yang lebih canggih, nggak pakai prisma lagi, tetapi pakai spektrofotometri. Sehingga apa yang kita ukur dengan mata itu tidak lagi akurat karena ada instrumen lagi yang lebih canggih. Itulah kenapa sebuah teori bisa saja tidak berlaku lagi karena adanya penemuan-penemuan baru menggunakan pengamatan dengan instrumen yang lebih canggih ya. Karena itu teori ilmiah di dalam sains itu sifatnya tentatif. Nah, logika ilmiah itu merupakan gabungan dari logika induktif dan deduktif, di mana rasionalisme dan empirisme itu bersinergi. Jadi yang namanya berpikir logis itu harus menggunakan gabungan dari kedua pendekatan penalaran ini.
induktif, deduktif, dan rasionalisme dan empirisme. Jadi kita tidak bisa mengotot bahwa pemikiran kita benar. Jika ada fakta-fakta yang tidak mendukung pemikiran kita, maka pemikiran kita belum tentu benar. Oke. Berikutnya hipotesis, ya, ada istilah hipotesis. Sebelum teruji kebenarannya secara empirik, semua penjelasan rasional yang dikemukakan bersifat hipotetikal atau statusnya sebagai hipotesis. Jadi baru dugaan sementara atau jawaban sementara. Jadi kalau ada suatu kejadian, kemudian orang menginterpretasikan A, B, C, D, tapi dia belum melihat fakta empirisnya, baru menduga-duga, ya itu masih hipotetikal sifatnya. Dan sebuah hipotesis itu tidak bisa dianggap sebuah kebenaran karena dia baru sementara. Dia hanyalah fungsinya untuk jalan untuk menemukan kebenaran. Jalan menemukan kebenaran ini dengan cara apa? Yaitu bisa dengan mengumpulkan data melalui eksperimen, ya, atau melalui langkah-langkah pengumpulan data dengan melihat kejadiannya langsung. Kumpulkan data-datanya. Contohnya seperti cara kerjanya polisi, ya. Ketika ada suatu kejadian pencurian atau pembunuhan, tidak bisa langsung menuduh si A, si B, maka harus dicari dulu data-data pendukungnya yang mengarahkan bahwa menjadi sebuah petunjuk bahwa pelakunya adalah si A atau si B. Maka muncullah hipotesis, oh mungkin ini dicuri oleh si A, masih mungkin, ya. Mungkin si B, hipotesis A dan B ini harus perlu didukung. Betulkah data-data empiriknya mendukung pada hipotesis bahwa tertuduhnya A? Betulkah ini seperti itu, ya? Jadi hipotesis itu disusun secara deduktif dengan menggunakan premis-premis dari pengetahuan ilmiah sebelumnya. Contoh yang di kehidupan sehari-hari yaitu misalnya kalau ada pembunuhan di sebuah keluarga. Maka berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya kalau ada pembunuhan di sebuah keluarga, maka yang menjadi tertuduh biasanya diselidiki dulu salah satu anggota keluarga, ya. Tidak mencari dulu keluar, tetapi diselidikinya dulu anggota keluarga dulu. Karena di dalam pembunuhan yang ada, misal pembunuhannya terjadi di rumah, itu biasanya yang diperiksa dulu. Kalau itu ayahnya berarti dilihat ibunya bagaimana dan sebagainya. Mengapa dituduhnya seperti itu? Karena berdasarkan pengetahuan sebelumnya bahwa orang terdekatlah yang bisa menjadi terdakwa. Tapi itu akan terjadi dia sebagai terdakwa ketika data-data mendukung ke sana. Misalkan ada kejadian perebutan warisan atau sebagainya, ya. Nah, yang jelas untuk tahap-tahapan metode keilmuan ini ada tahapannya. Kemarin ada pertanyaan tentang ini, ya, waktu kuis 1 itu. Jadi bagaimana urutan tahapan metode keilmuan? Tentu saja yang pertama adalah observasi untuk menemukan masalah, kemudian identifikasi dan perumusan masalah. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Nah, ini berpikir secara rasional sampai kepada perumusan hipotesis, ya, 1 sampai 4 pendekatannya adalah pendekatan rasional. Kemudian barulah pendekatan empiris dimulai dari 5 sampai 7. Jadi untuk menguji hipotesisnya dia harus merencanakan, melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data. Setelah datanya dikumpulkan, dianalisis, ya, diolah, diinterpretasi, kemudian barulah ditarik kesimpulan. Ini di 1 sampai 2 itu empirik. Dia kan 1 empirik menemukan masalah. Ketika masuk identifikasi perumusan masalah, kerangka pemikiran sampai ke perumusan hipotesis, itu penalarannya sudah masuk ke rasionalisme. Sudah rasionalisme dia masuk lagi ke empirisme, ya. Ketika sudah dapat data, masuk lagi ke berpikir rasional, ya. Jadi ini observasi berpikir empirik, kemudian berpikir rasional. Ketika pengujian berpikir empirik lagi,
Ketika dia interpretasi data sampai penarikan kesimpulan, maka dia berpikir rasional ya. Jadi itu siklusnya selalu begitu di dalam tahapan metode keilmuan. Dua-duanya selalu digabungkan, induktif, deduktif, induktif, deduktif. Jadi kedua pola penalaran dan kedua pendekatan berpikir itu dua-duanya digunakan. Nah, karena itu menurut pandangan Karl Popper, pengujian hipotesis adalah sebagai proses falsifikasi dengan mencari bukti yang kontra. Jadi satu bantahan saja cukup untuk menggugurkan teori. Jadi kalau ada sebuah data empirik yang begitu kuat hasil observasi, sebuah teori itu akan gugur. Dan kemudian setiap pernyataan teoritis itu harus disusun sedemikian rupa sehingga seluas mungkin terbuka untuk perbaikan. Teori yang gugur itu sudah biasa di dalam sains. Jadi tidak ada teori yang bertahan selamanya ya. Jadi metode ilmiah itu bukan hanya penting untuk penemuan atau pengetahuan, melainkan juga mengkomunikasikan penemuan ilmiah. Dalam mengkomunikasikan penemuan ilmiah ini biasanya dibuat laporan penelitian yang sistematik ya. Kemudian metode ilmiah ini tidak dapat diterapkan pada pengetahuan yang non ilmiah. Apa sih pengetahuan yang non ilmiah? Ya pengetahuan yang tadi, pengetahuan tentang kaitannya dengan agama, dengan seni ya. Kalau seni itu bukan pengetahuan ilmiah, jadi ranah seni, bahasa itu bukan pengetahuan ilmiah. Matematik itu bukan pengetahuan ilmiah karena dia adalah alat ya. Seni adalah alat untuk mengekspresikan apa imajinasi. Bahasa itu pengetahuan non ilmiah. Karena apa? Bahasa itu adalah alat berkomunikasi, ya, alat berkomunikasi. Dia penuh dengan aturan-aturan, ya, aturan-aturan. Jadi hanya menggunakan satu pendekatan aturan. Matematik juga sama, penuh dengan aturan. Dia adalah bahasa untuk mengkomunikasikan sebuah pengetahuan sains seperti itu ya. Nah, metode ilmiah inilah yang membuat demarkasi atau batas antara sains dan non-sains. Tidak ada yang namanya bahasa ditemukan melalui eksperimen. Ya kan tidak ada. Bahasa itu adalah dibentuk dari pola sosial budaya dari sebuah masyarakat. Jadi kemunculannya itu adalah bagaimana orang ingin berkomunikasi dengan yang lain. Dan tidak diturunkan dengan menggunakan metode ilmiah. Tapi kalau kimia, fisika, biologi itu munculnya ilmunya harus melalui metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan yang tadi ya. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin lanjutkan tentang hakikat sains. Hakikat sains ini ada beberapa yang akan saya jelaskan apa itu pengertian dari sains ya. Pengertian dari sains yang dimaksud di sini adalah natural science. Jadi bukan social science karena kita adalah orang kimia, maka kimia adalah bagian dari IPA atau ilmu pengetahuan alam yang dalam bahasa Inggris disebut natural science, tapi kita sebut saja sebagai science. Nah, science ini berasal dari kata Latin scire atau to know. Jadi science ini adalah pengetahuan tentang fenomena alam yang bersifat kuantitatif, dapat diuji dan objektif. Science adalah pengetahuan berbasis fakta dan prinsip yang bertujuan menjelaskan fenomena alam ya. Fenomena alam sekitar kita itu dijelaskan melalui sains. Biologi adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana fenomena makhluk hidup. Fisika dan kimia adalah bagian dari sains yang mengkomunikasikan atau mendeskripsikan, mempelajari materi dan energi. Hanya bedanya antara fisika dengan kimia. Kimia meninjau berdasarkan perubahan energi dan
perubahan struktur, perubahan komposisi, ya, atau reaksi-reaksi kimia. Jadi kimia itu sebetulnya bagian dari ilmu fisika, tetapi ilmu fisika yang mempelajari reaksi-reaksi kimia. Sehingga ada beberapa pembagian di dalam keilmuan. Kimia itu seringkali tidak disebutkan, tapi disebutkannya physical science. Karena memang kimia itu adalah physical science. Hanya tinjauannya adalah meninjau dunia yang lebih mikro, submikro. Sedangkan ilmu fisika dunia makro. Kalau kita meninjaunya mikro, bagaimana dunia molekuler, bagaimana interaksi antar molekul, kemudian dia membentuk sebuah perubahan, ya, sebuah reaksi. Nah, science ini disebut juga what scientists do, ya, science. Nah, yang terpenting adalah science dikembangkan melalui proses scientific inquiry atau inquiry ilmiah. Nah, sains dilandasi anggapan bahwa kejadian alam semesta terjadi dalam pola-pola yang konsisten, dapat dipahami melalui studi yang sistematis dan seksama. Jadi dengan menggunakan akal dan logika serta bantuan instrumen, pola-pola di alam semesta ini dapat ditemukan. Nah, alam semesta ini adalah suatu sistem yang tunggal. Jadi dia punya prinsip dasar yang sama dimanapun, ya. Maksudnya begini, air pada tekanan 1 atmosfer dimanapun berada itu akan mencapai titik didih pada 100 derajat Celcius jika tekanannya 1 atmosfer. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Australia, sama. Jadi alam semesta itu punya satu sistem tunggal. Karena dia satu sistem tunggal, sebetulnya lebih mudah dipelajari ketimbang social science. Social science, budaya yang berlaku di kita di Jawa Barat, ya, di Bandung, dengan budaya di Minang, budaya di Papua itu sudah beda-beda. Jadi sistemnya tidak tunggal. Ya, tidak punya prinsip yang sama, prinsip hidup yang sama. Jangankan prinsip hidup orang Jawa Barat, dengan sesama Jawa Barat saja prinsip hidupnya sudah beda. Tapi kalau alam semesta punya prinsip dasar yang sama dimanapun. Nah, ada istilah scientific inquiry atau inquiry ilmiah. Jadi pada hakikatnya berbagai disiplin ilmiah itu sama. Jadi meyakini adanya satu kejadian menggunakan hipotesis, teori, dan logika. Namun demikian para saintis itu dapat berbeda dalam hal cara menyelidikinya. Kemudian bagaimana dia meyakini sebuah temuan atau eksperimen. Bisa saja berbeda dalam metode kualitatif dan kuantitatif. Sumber yang menjadi prinsip dasar bisa berbeda. Kemudian berapa banyak temuan dari ilmu lainnya. Jadi dalam scientific inquiry itu bisa saja satu kejadian itu menggunakan hipotesis, teori, dan logika yang sama. Namun metodenya, cara kerjanya, ya, metodenya itu akan berbeda-beda.